Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Saslia, nomor urut 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi analisis permintaan dalam Islam. Nah, untuk memenuhi tugas final saya, adapun materi-materinya yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian permintaan. Yang kedua, permintaan konsumen. Yang ketiga, yaitu hukum permintaan. Yang keempat, yaitu pilihan konsumen. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu elastisitas permintaan. Nah, adapun rumusan masalah-masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan dalam Islam? Yang kedua, apa yang memenuhi atau mempengaruhi permintaan konsumen dalam Islam? Yang ketiga yaitu bagaimana hukum permintaan dalam Islam? Yang keempat, apa faktor penentu dalam pilihan konsumen? Yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan elastisitas permintaan dan apa saja macam-macamnya. Nah, adapun materi pertama yaitu pengertian permintaan. Pengertian permintaan yang dikutip dari pendapat Muhammad dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah roghbah fil al-syai' yang diartikan jumlah barang yang diminta. Nah, adapun macam-macam permintaan. Permintaan individu. Permintaan ini adalah jumlah barang yang akan dibeli seorang konsumen pada berbagai harga. Yang kedua yaitu permintaan agregat. Adalah jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh seluruh individu pada suatu pasar. Selanjutnya permintaan konsumen adalah jumlah barang yang akan dibeli konsumen akhir di suatu pasar eceran pada harga dan jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu permintaan turunan. Permintaan turunan adalah permintaan tidak langsung seperti permintaan yang terdapat di berbagai tingkat pedagang, perantara atau pasar pengelola. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum permintaan. Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam mengatakan bahwa hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Nah, hukum permintaan dalam Islam terbagi menjadi 3, yaitu permintaan dalam pilihan halal, di mana permintaan terhadap komoditas halal sama dengan permintaan dalam ekonomi konvensional, yaitu berbanding terbalik terhadap harga komoditas. Apabila harga naik, maka jumlah komoditas halal yang diminta akan berkurang. Permintaan dalam pilihan halal haram. Nah, di mana permintaan yang dilakukan seorang muslim sesungguhnya harus permintaan yang dapat menciptakan maslahah, yaitu permintaan yang akan memberikan kepuasan dunia dan akhirat atau berkah dunia dan akhirat. Selanjutnya, permintaan barang haram. Dalam keadaan darurat, pada prinsipnya seorang muslim diberikan pilihan hanya untuk mengonsumsi komoditas yang halal dan thayyib, sehingga dalam mencapai keberkahan tidak dapat atau tidak ada permintaan atas komoditas haram kecuali dalam keadaan darurat. Menurut para ulama, keadaan darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, di mana sifat dari darurat adalah sementara sehingga permintaan atas komoditas haram hanya bersifat insidentil. Materi selanjutnya, pilihan konsumen. Nah, teori pilihan konsumen adalah pasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih atau membuat keputusan
barang atau jasa yang akan dibeli. Konsumen ingin mendapatkan tingkat kepuasan yang semaksimal mungkin, tetapi banyak barang atau jasa yang dikonsumsi akan tergantung pada anggaran yang dimiliki. Faktor penentu pilihan konsumen yaitu sebagai berikut. Pendapatan pilihan konsumen dibatasi oleh pendapatan yang dimiliki atau batas anggaran. Kendala anggaran ini ketika diterapkan pada serangkaian produk dan layanan dapat dioptimalkan untuk menangkap sebagian besar utilitas bagi konsumen berdasarkan daya beli mereka. Yang kedua yaitu kekayaan. Efek kekayaan mencerminkan perubahan dalam pilihan konsumen berdasarkan pada kekayaan yang dirasakan, bukan pendapatan aktual. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu harga. Ketika harga naik atau turun, konsumsi jenis barang tertentu akan menunjukkan korelasi positif atau negatif terhadap perubahan ini sehubungan dengan jumlah yang dikonsumsi. Nah, materi selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Suatu penurunan harga barang akan menyebabkan konsumen untuk membelanjakan uang lebih banyak dari sebelumnya untuk barang-barang yang permintaan elastis. Membelanjakan uang dalam jumlah yang sama dengan sebelumnya untuk barang-barang yang permintaannya elastis uniter, membelanjakan uang lebih sedikit dari sebelumnya untuk barang-barang yang permintaannya tidak elastis. Sedangkan suatu kenaikan harga barang akan menyebabkan konsumen untuk membelanjakan uang lebih sedikit dari sebelumnya untuk barang-barang yang permintaan elastis. Membelanjakan uang dalam jumlah yang sama dengan sebelumnya untuk barang-barang yang permintaannya elastis uniter, membelanjakan uang lebih banyak dari sebelumnya untuk barang-barang yang permintaannya tidak elastis. Mungkin itulah pemaparan atau presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.